Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius ya, terkait pesan penting untuk kamu dari semesta di bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan kamu gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aqua. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Untuk Aquarius ya, pesan penting untuk kamu dari semesta di bulan Oktober 2021. Kira-kira apa ya yang ingin semesta sampaikan, sesuatu yang penting untuk kamu? Beri saya 10 kartu untuk Aqua, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaannya. Kartu pertamanya ada Page of Pentacles, oke, Two of Swords, The Carrier, Ace of Pentacles, Ten of Wands, The High Priestess, The Emperor, Ten of Pentacles, Five of Swords, satu lagi, oke, ada The Star. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Aquarius, pesan penting yang ingin disampaikan oleh semesta untuk kamu di bulan Oktober 2021. Oke. Saya ngelihat di sini sih teruntuknya ya, buat kalian itu yang punya saingan ya di bisnis kamu. Misalnya kamu jualan roti bakery, ternyata kamu punya saingan juga, usaha bakery juga dia. Atau di mana mungkin kamu bekerja ya, ternyata ada saingan yang gak suka sama kamu ya. Sebenarnya kalian gak usah bingung. Misalnya kalau aku baca readingannya itu tentang orang yang bekerja di perusahaan, misalnya kalian ngerasa kalian itu gak bekerja tapi punya usaha atau bisnis, itu tinggal dibolak-balik aja sebetulnya kata-katanya ya, jadi gak perlu bingung ya. Jadi di mana di sini memang ada ketidaksukaan orang terhadap kamu ya. Kesukaannya itu sih lebih aku lihat bisnis kamu itu lebih maju ya, lebih rame, atau dimana kalau kamu bekerja itu ternyata sebetulnya gaji kamu tuh lebih besar dari dia ya, orang yang punya rasa iri sama kamu ya. Jadi aku ngelihatnya di sini dari pesan pentingnya, orang ini memang tipikal orang yang bisa ku bilang itu agak nyablak ya. Kalau bahasa sini tuh ngomongnya nyablak itu tuh suka nyinyir. Kamu tahu kan nyinyir itu gimana ya? Suka ini nih, tiba-tiba kayak lewatin kamu tuh ngomong gitu ya. Misalnya, ih dasar si Aqua, sok ini, sok pinter, atau
caper, padahal kamu memang pinter, padahal memang kamu itu nggak caper, itu memang bagian dari kerjaan kamu ya. Jadi mungkin nanti kedepannya kamu akan mengalami beberapa kenyinyiran dari dia, atau mungkin sekarang kamu udah ngerasa ya, entah kamu berbisnis atau kamu bekerja ya, karena orang ini saya kasih tahu aja ya, dia itu tipikal orang yang memang sudah menjadi karakternya dari lahir, nyinyir, dan sifat ini nggak bisa dihilangin ya. Lebih ke arah situ sih. Kalau sampai ngerjain atau bener-bener gimana sih, enggak, mulut doang dia orangnya, mulut. Nah, kira-kira di sini nih sih tergantung kamu ya, kamu bakal kebal didiemin atau misalnya dimana kamu itu nanggepin. Tapi kalau yang aku lihat sih sejauh ini memang sih dirimu itu sedikit kesal ya sama orang tersebut ya. Cuma ya kamu berusaha untuk tahan-tahanin ya, dan dimana ya kamu berusaha untuk tidak diambil hati ya Aqua ya. Ya baik juga sih memang, gimana lagi caranya ya kalau bukan pakai cara yang itu ya, karena ya cara itu Aqua itu cara satu-satunya ya. Soalnya aku lihat memang di perusahaan yang kamu kerja di sini itu penghasilannya yang kamu terima tuh kan wow, bagus ya. Dan kalau kamu berbisnis juga di tempat kamu ini kan rame, masa iya kamu pindah toko ya cuma gara-gara pesaing kamu sirik, ada yang sirik, atau misalnya bukan pesaing toko roti kayak aku aja, ternyata dari jenis usaha yang lain ya. Itulah namanya manusia, terkadang yang sirik sama kita bukannya sejenis usahanya sama kita ya. Manusia itu wajar kayak gitu tuh ya. Berarti tipe-tipe orang kayak gitu tuh nggak seneng melihat kesuksesan orang lain. Jadi di sini tidak serta-merta kalau menurut saya kamu aja yang dinyinyirin. Kayaknya kalau orang yang rame atau orang yang tokonya rame ya, atau mungkin yang gajinya gede, mungkin dinyinyirin ya. Jadi memang udah kodratnya aku ya, memangnya sifatnya kayak gitu. Jadi ini kembali lagi ke kamu, harus kamu tahan-tahanin. Kalau kamu bangun bisnis atau bangun usaha, mau gimana pun kamu harus tahan ya, nggak mungkin kamu pindah tempat ya. Jadi kamu harus tahan orang kayak gitu, acuhin aja, didiemin aja ya. Dan kedua, kalau kamu bekerja ya mau gimana lagi atau jangan-jangan kamu bekerja sama dia ternyata satu ruangan, atau mungkin ada sangkut paut lagi kerjaan sama dia, enak mungkin ya. Kalau kamu nggak tahan, kamu kalau mau ngaju resign sih silakan. Cuman kalau kamu bertahan di tempat ini, saya lihat perkembangan kamu luar biasa buat jenjang karir kamu. Jadi ada dua hal, kalau kamu tetap bertahan di tempat perusahaan kamu sekarang dan tetap menghadapi nyinyiran, kamu bisa berkembang secara arah karir kamu Aquarius. Tapi bila mana kamu nggak kuat sama orang yang sirik dengan kamu di sini, kamu memutuskan pindah, ya memang sih dari perusahaan lain sepertinya tidak bisa memberikan gaji yang sesuai di perusahaan yang sekarang. Mungkin kalau menurut saya butuh proses ya. Mungkin nih, taruhlah contoh gaji kamu contohnya misalnya 10 juta di sini ya. Kalau kamu tetap di sini tuh gaji itu bisa naik, bisa nanti berkembang jadi 12 atau 15 atau bahkan mungkin 20 kalau memang rezekinya kamu. Tapi bila mana kamu pindah kerja di perusahaan lain, mungkin kamu nggak akan dapat 10 juta, mungkin cuma dapat 7 atau 8 juta ya. Jadi agak turun kalau kamu pindah nih, misalnya nggak kuat ya. Tapi kan gimana lagi ya, saya juga nggak bisa ngelarang ya. Ini tergantung kamu, karena gimana pun di sini kamu yang ngejalanin Aquarius, bukannya saya. Saya hanya kasih saran, saya hanya kasih penggambaran ya. Karena ada juga orang yang tidak terlalu mengutamakan gaji, tapi lebih melihat kenyamanan dalam bekerja. Ada loh yang kayak gitu, teman saya kayak gitu pikirannya, yang penting dia nyaman, ketemu orang gak toksik, yang dia pentingin itu ya. Karena dia itu memang orangnya pendiam dan susah mencari teman, mungkin itu kali yang menjadi patokan. Tapi ada orang yang mementingkan gaji di atas segala-galanya dan gak peduli walaupun bertemu dengan orang toksik atau bahkan orang yang paling parah sekalipun ya. Jadi gitu Aquarius ya. Semua di sini kembali lagi ke kamu. Karena gimana pun saya yakin nih keputusan di kalian ini pasti beda-beda. Ada yang tetap bertahan, ada juga yang enggak ya.
Semangat buat kamu, sukses selalu buat kamu ya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.